bulan 11 2022. Poin nomor 7 halaman 3 mengenai mengganti BB dengan tawas. Mengapa harus tawas yang digunakan mengganti dengan BB? Bisa jawab? Yang benar itu terawas. Iya, terawas. Nah, Kalau saya cek terawas itu kecamatan. Ya, jadi ahli forensik pun merekayasa saya itu. Hah? Dasar saudara menanyakan berdasarkan ahli digital forensik kan, di situ tulisnya terawas apa tawas? Terawas. Ya sudah, Ya, terawas itu nama kecamatan. apa arti terawas apa kalau gitu? Itu ditanyakan aja ke ahlinya, bukan saya. Saya sambung. Yang- Ya. yang- Penasihat hukum sebentar ya. Yang ngechat, yang menuliskan beliau yang mulia. Jadi jelaskan terawas itu apa? Maksud terawas atau apa? Gitu loh. Maksud tawas sama terawas itu sama enggak? Sebetulnya berbeda ya. Berbeda. Tetapi ya. kan kita lihat Tapi maksud saudara menuliskan itu tawas atau terawas? terawas. Baik. Kalau yang dimaksud terawas itu sepengetahuan saksi apa? Sebuah kota di Mojokerto. Sebuah kota di Padang. Berarti baik, apakah Lanjutkan. tawas tersebut diganti dengan kecamatan? Loh, Ya. ini menghina pengadilan yang mulia. Baik, silakan. Coba kuasa hukum ketawa di depan sidang pengadilan. Baik, sebentar, saksi. Ketawa yang mulia. Silakan kesimpulannya nanti. Iya. Kita tujuannya menggali fakta seluas-luasnya. Nah, Jadi itu bukan tawas, itu terawas. Saya hanya menulis terawas dan tidak ada narasi saya tawas di selanjutnya kan tidak ada, Pak. iya. Berarti bukan maksudnya tawas sabun itu ya, bukan. Simpulkan sendiri, Pak. Nggak sekalian gula batu. Pertanyaan lain. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi siap tidak berani jenderal kan? Betul, Anda mengakui itu nggak? Sudah saya cabut, Pak. Oke, mengakui ya. Yuk. Sudah dicabut kok Oh mengakui. iya. Ya tadi, oke, terus. Mengapa Anda tidak merespon ketika saudara terdakwa Dodi menjawab ya chat WA yang Anda bilang narasi umum itu siap tidak berani jenderal, tapi Anda tidak meresponnya, hanya ada emotikon-emotikan, kenapa? Urusan saya, Pak, mau respon apa tidak. Baik, saya ingatkan saksi, tenang menjawabnya. Ya, jangan seperti itu. Urusan saya tidak jawab apa alasannya. Begitu. Menurut dia, apa alasan saudara tidak menjawab? Silakan. Kalau yang mulia menjawab, saya jawab. Karena yang mulia sangat santun dan narasinya mudah dipahami. Karena saya anggap saudara Dodi sudah mengerti bahwa saya hanya menguji dia. Menguji. Oke. Menguji itu saya ingatkan itu di BAP yang Anda sudah cabut. Berarti sama ya, menguji juga ya. Apakah jawaban dari terdakwa Dodi ya, siap tidak berani jenderal adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap atasan? Karena di situ disebutkan ada WA. Baik, saya ambil alih. Siap. Baik, mulia. Ini belum apa terus menjelaskan. Baik yang mulia. Apakah jawaban seperti itu, pertanyaan penasihat hukum, sebagai wujud ketidakpatuhan atas perintah daripada saksi sebagai Kapolda waktu itu? Masalahnya itu bukan perintah. Jadi saya tidak bisa mengukur ini patuh apa tidak. Itu bukan Baik. perintah. Oke. Berarti jawabannya tidak seperti itu ya? Nah, Baik, lanjutkan yang lain pertanyaannya. baik, Anda kan bilang mau mengetes, mau menguji tadi kan? Anda mengakui sendiri, Anda bilang mau menguji. Nah, ketika saudara Dodi, terdakwa Dodi sudah menjawab siap tidak berani jenderal, ya, berarti kan saudara Dodi lurus, sudah cukup kan mengetesnya kan? Betul. Sudah terjawab kan mengujinya? Itu loh pertanyaan saya. Jawab aja, iya apa tidak? Ya, saat itu lulus. Hah? Lurus berarti? Oke. Hah? Gimana lurus? Ini saya yang ngomong apa saudara gantian? Jangan melototin saya ini saksi. Saya punya hak. Saksi, dengar. Saya sudah ingatkan kedua kali, ya. Kalau masih seperti ini sekali lagi penasihat hukum, saya akan keluarkan dari persidangan, ya. Saya minta penasihat hukum lebih tenang juga dalam mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia. Ya, bisa ya. Baik yang mulia. Gali fakta, coba bertanya itu yang santun, lembut tapi tajam, mengena sampai yang kita butuhkan itu
itulah tekniknya ya. Baik, silakan. Ketika Anda perintah sebagian BB dengan tawas, ataupun Anda bilang itu narasi umum, Dodi menjawab, siap tidak berani jenderal. Berarti mengetes Anda apakah sudah terjawab? Itu sudah saya cabut yang mulia dan pengulangan. Anda jawabnya tadi lurus ya. Terima kasih majelis. Nah, jadi sebenarnya alasan, maksud dan tujuan narasi umum saudara tadi ya, mengganti sebagian BB dengan tawas itu apa? Maksud dan tujuan ada kalimat tersebut. Di dalam BAP, dalam BAK selalu berubah-ubah majelis. Untuk mengetes Dodi lurus atau tidak, sebagai kelakar atau bercanda, untuk bonus untuk anggota di dalam forensik digital, untuk menjebak Linda. Jadi sebenarnya maksud dan tujuan itu apa? Sudah? Silakan jawab walau berulang. Tolong dipisahkan cara bertanya. Menjebak Linda tuh 23 Juni. Itu chat tanggal berapa, Bos? Oh, berarti tidak ada hubungannya? Bukan. Saya tanya juga, biar saudara dalam bertanya itu juga tidak ngawur. Itu adalah chat, ya. Cara saya menguji dia, lurus apa tidak, berdasarkan perhitungan yang tidak fair tadi dari saudara Dodi, menangkap di LP Padang 2 itu 3 kilo. Di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumah Roni 36. Jumlahnya berapa, Pak? 43, Pak. Itu baru dari 3 tersangka. Dari tersangka lain belum dilaporkan. Disitulah saya tes. Bukan ngetes sebetulnya supaya dia tidak melakukan itu. Semua tahu, Pak, polisi menyisihkan itu dan dijual. Saya pernah jadi kasat reskrim. Saya punya pengalaman di Paminal, tahu kelakuannya anggota yang nakal-nakal, Pak. Saya katakan itu supaya Dodi tidak melakukan itu. Itu maksudnya. Lalu dikatakan saya berubah-ubahnya di mana? Baik, lanjutkan pertanyaannya. Baik, terima kasih majelis. Di dalam BAP saksi tambahan pertama, Anda mengatakan poin 25 halaman 2, saya mencabut seluruh keterangan dalam BAP saksi yang pertama kali. Apa alasan saudara mencabut BAP sebenarnya? Tadi sudah saya jelaskan. Baik. Saya ingatkan sekali lagi, dia dari tadi menyatakan dicabut ini. Baik, majelis. Tapi kan kita menganut ke KUHP itu, bahwa keterangan saksi yang punya nilai alat bukti adalah yang disampaikan di ruang persidangan. Itu salah satu pasalnya. Silakan catat masing-masing. Silakan lanjutkan. Nah, di dalam BAP saudara yang saudara cabut ada alasan menjebak Linda. Akan tetapi pada BAP saksi tambahan 1 tertanggal 18 bulan 10 2022 alasannya sama, tetap menjebak Linda. Yang berbeda, Anda menemukan fakta hukum baru yang menurut Anda tidak ada penyisihan BB karena BB masih Pertanyaannya. ada di Kementerian Agama. Ya, sedikit yang mulia. Nah, selanjutnya di BAK halaman 13, saudara menerangkan bahwa Dodi datang ke rumah Linda memakai kacamata perekam untuk cover job, tetapi di BAP saksi tambahan 1 dan BAP yang sudah Anda cabut tidak ada keterangan itu. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa dari awal di BAP pertama dan tambahan pertama tidak dibunyikan fakta-fakta yang Anda temukan ini? Sudah saya cabut, Pak. Iya. Masa kenapa? saya harus teriak lebih kencang supaya saudara dengar? Iya, maksud saya kenapa tidak ada fakta-fakta tersebut di dalam Sudah saya BAP? jelaskan tadi waktu jaksa penuntut umum Baik, bertanya. yang mulia. Ada yang mengarahkan saudara untuk membuat fakta-fakta itu? Saudaralah yang mengarahkan mereka ini. Ada 2 saksi. Mohon izin yang mulia. Baik, jawabannya ada yang mengarahkan. Tentunya saya tidak punya siapa-siapa. Baik, tidak ada. Tidak ada. Udah jawabannya tidak ada. Pertanyaan lain. Baik, majelis. Narasi umum yang tadi Anda sampaikan mengenai mengganti barang bukti hasil pengungkapan dengan tawas adalah itu narasi umum, begitu ya. Nah, menurut Anda kata-kata tersebut ya
itu sebuah tindakan melanggar hukum atau malah sebuah hal yang normal? Jangan tanya dia melanggar hukumnya atau tidak, pasti dijawabnya nanti. Nah, jangan tanya melanggar, jangan buat kesimpulan. Baik. Nah, silakan. Berdasarkan butir 57C sesuai BAK Linda Pujiastuti di dalam berkas Linda tertanggal 23 bulan 11 2022 menjelaskan mengenai mengganti sebagian BB diganti dengan taus dengan emoji tertawa untuk bonus anggota. Mengutip jawaban dari saudara saksi yang pada pokoknya saudara saksi curiga terhadap saudara terdakwa Dodi karena pada tanggal 19 Mei 2022 tidak melaporkan semua jumlah sabu yang ditangkap daripada tersangka. Nah, pertanyaannya, apa dasar saudara untuk bersikap curiga terhadap laporan chat WA dari terdakwa Dodi yang pada saat itu dalam laporannya ikut melampirkan keterangan detail jumlah BB tersebut? Kenapa saudara curiga? Itu pertanyaannya. Bisa dijawab? Sebetulnya ini sudah berulang, Sebentar, tapi iya. saya juga tidak keberatan menjawab ulang, Yang Mulia. Silakan. Pada tanggal 15 Mei, saudara Dodi melaporkan melalui WA chat pada saya. Ada penangkapan di Padang 2, 3 kilo. Ada penangkapan di Lapas Pariaman 4 kilo. Di rumahnya Roni Eka Saputra 36 kilo. Mohon izin, jumlahnya berapa itu Pak? 43 kilo. Sedangkan laporannya saudara Dodi terhadap 6 tersangka lainnya belum disampaikan. Itulah Itu jawabannya. Sudah 4 kali saya tentu berulang. Baik. Yang Mulia. Pertanyaannya, apakah bukan sudah jelas dan terperinci yang dibuat oleh dan dikirim oleh Dodi di chat WA ini saksi dengan lengkap berat neto dan berat brutonya? Pak, Baik, sepengetahuan saksi saya ambil alih. Sepengetahuan saksi yang dilaporkan ketika itu seperti yang dipertanyakan penasihat hukum. Menurut saksi apakah sudah lengkap waktu itu apa belum? belum. Yang Mulia. Belum, itu jawabannya. Makanya dia curiga, itu keterangannya. Baik, yang lain. Ada satu tambahan lagi Yang Mulia terkait itu. Tanggal 15 kemudian tanggal 18 saudara Dodi laporan lagi ada penangkapan 1,5 kilo. Jadi 43,5 ditambah 1,5 4,5. Coba penasihat hukum juga objektif. Baik, sebentar ya. Jangan juga diserang dia ya. Biar Siap, Yang kalau Mulia. saudara sudah curiga, alasannya itu tadi. Nanti Siap, kita Yang Mulia. silakan penasihat hukum masih ada. Terima kasih Yang Mulia. Saksi mengakui ya bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 sehari sebelum press release ada acara makan malam dengan PJU di Hotel Santika Bukit Tinggi. Bukan mengakui, tapi faktanya demikian. Terima kasih saksi. Pertanyaannya, bukankah pada saat makan malam saudara saksi sudah bertemu dengan Dodi dan saat memungkinkan melakukan pembicaraan di lokasi makan malam tersebut dilaksanakan? Kenapa masih ada pertemuan dengan terdakwa Dodi di kamar saksi? Apa yang menjadi agenda pertemuan? Apa yang dirahasiakan sampai harus 4 mata ngomongnya di kamar? Yang mau menghadap itu Dodi kepada saya Pak. Sebelum acara makan malam tidak ada pertemuan. Itu ngarang dari mana Pak? Saksi ya. Jawab pertanyaannya. Pertanyaannya saya ulangi. Baik. Sebenarnya sudah dijawab tadi. Baik. Sebelum press release tadi kan seperti itu pertanyaannya kan sudah ada acara makan malam. Apakah ada bertemu dengan Dodi ketika makan malam itu? Tidak ada. Itu Dia di jawaban. meja lain. Terus dia di meja lain tadi sudah dipertanyakan oleh penuntut umum. Kemudian selanjutnya kan bertemu kembali di lantai 8 kan. Betul. Seperti itu ya. Betul. Pertanyaan beliau itu, kenapa harus bertemu lagi ke lantai 8 padahal sebenarnya bisa bertemu ketika makan malam itu? Begitu kan? Baik, silakan. Yang mau menghadap saya saudara Dodi, bukan saya yang panggil.
Jadi pertanyaan itu lebih tepat ditanyakan kepada saudara Dodi. Oke, baik. Karena niat bertemu itu dari Dodi, seperti itu ya? Oke, pertanyaan lain. Berarti di dalam penegasan sedikit yang mulia, berarti pada saat di dalam Hotel Santika tersebut di kamar hotel lantai 8 hanya menyerahkan gelang gaharu, betul? Mohon suaranya diperjelas yang mulia, ini seperti orang batuk. Mohon diperjelas. Oh, baik. Saksi tadi pada saat majelis dan JPU menanyakan kepada majelis hanya di dalam pertemuan lantai 8 tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Apakah betul? Betul? Betul. Tidak ada membicarakan yang lain. Tadi sudah saya jawabkan, gelang ini saya dapatkan ketika saya tahajud malam hari, tiba-tiba saat saya sujud, gelang itu ada di depan saya. Kemudian, kayu ini sepertinya dari kapal Nabi Nuh. Insya Allah Jenderal menjadi bintang 4 dan jadi Kapolri. Itu lengkapnya. Oke. Baik. Pada tanggal 20 Mei 2022 jam 10 lewat. Pelan-pelan Pak, tanggal berapa Pak? Oh enggak. Tanggal berapa? Jangan seperti Coba menurut ulangi pertanyaannya. Baik majelis. Pada tanggal 20 Mei 2022 menurut enggak jelas ADC juga Pak. Mohon pelan-pelan. Pada tanggal berapa dulu? pada tanggal 20 Mei Ya. 2022 Bribtu Arif ADC saksi Ya. mengatakan di dalam BAP-nya jam 10 lewat ya, saksi menerangkan bahwa saksi menyuruh ADC saksi memanggil terdakwa Dodi untuk menghadap. Apakah betul? Kalimatnya seperti apa Pak? Hah? Kalimatnya ketika saya ngomong kepada Coba ajudan saya saya ulangi. seperti apa? Berupa pertanyaan. Silakan penasihat hukum ajukan berupa pertanyaan. Baik majelis. Nah, jam 11.41 apakah saudara ingat saudara ada WA kepada Bapak terdakwa Dodi, mainkan ya Mas minimal seperempatnya? Sudah saya cabut keterangan di berita acara tersebut. Sudah dicabut. Menurut dia sudah dicabut. Izin majelis, ada dalam chat WA majelis? Iya. Iya, keterangannya sudah saya cabut. Iya. Jam 10 Anda di Hotel Santika bertemu Bapak Dodi di kamar lantai 8. Jam 11.41 Anda WA mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Nah, Anda mengatakan di kamar tersebut hanya memberikan gelang gaharu. Kok tiba-tiba mainkan ya Mas minimal Baik, seperempatnya? saya ambil alih. Iya. Saya ingat saksi setelah bertemu di lantai 8 penyerahan barang itu tadi, bukan barang sabu, tanda apa namanya itu, gelang itu tadi, tanda gelang itu. Apakah saya ingat saksi masih ada WA berikutnya di jam berikutnya? Kalau WA-nya saya ingat ada, tetapi tidak terhubung dengan apa yang saya bicarakan di kamar. Oke, ada tapi tidak. Apakah ingat apa yang saudara WA kan waktu itu? Mainkan ya Mas tadi seperti yang Iya. mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Iya. Terus disertai emoji ketawa juga. Oke. Ada. Mainkan ya Mas minimal 10 Seperempat. seperempat ya. Ada emoji ketawa. Ada emosi ketawa. Baik, tafsirkan sendiri ya. Lanjutkan pertanyaannya kalau masih ada. Baik majelis. Mainkan ya Mas minimal seperempatnya. Apa yang dimainkan? Maksudnya apa? Maksudnya apa? Baik majelis, terima kasih. Sama dengan yang pertama, jadi saya menguji saudara Dodi 2 kali. Karena berdasarkan perhitungan itu tiba-tiba di tanggal 20 yang bersangkutan bilang berat brutonya itu 41,4. Berat netonya 39,5. Sedangkan tadi laporan di awal tanggal 15 dan 18 itu sudah 44,5. Kemana menyusutnya itu? Itu dasarnya saya menanyakan seperti itu.
Berarti ini tetap mengenai sabu ya? Yes. Oke, tapi mengetes 2 kali, baik. Menguji Pak kalimat saya. Menguji, baik. Berarti di dalam Hotel Santika tersebut, Jangan tarik kesimpulan. baik majelis. Berdasarkan butir 12 BAP saksi tambahan, pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Dodi menyisikan 1% dari jumlah BB 41,4 kilo untuk menjebak Linda. Apa bisa dijelaskan penyisian 1% yang saudara maksud? Sebetulnya BAP itu sudah saya cabut, namun saya tidak keberatan menjelaskan yang mulia. Silakan. Jadi selesai press release, saya wali kota, ada Pak Adam Malik, itu hakim, kemudian ada Pak Kajari, Pak Rio, ada saya. Di situ saya dulu yang menanyakan, Pak Kajari, ini tenggang waktu pemusnahan berapa lama? Pak Rio menjawab, di ketentuan hukum tidak jelas berapa lamanya, tapi secepat-cepatnya. Lalu saudara Dodi mengatakan atau bertanya kepada Pak Kajari, saudara Rio, Pak Kajari berapa nih untuk BB sidang? Saudara Rio menjawab, ya paling enggak 1 kilo. Terus saudara Dodi menjawab, wah banyak amat, paling enggak itu 1% aja cukup. Itu jawabannya. Baik. Anda, silakan majelis. Anda mengatakan di dalam berita acara konfrontasi, terdakwa Dodi menyerahkan gelang gaharu. Bisa saksi jelaskan ciri-ciri gelang gaharu yang diberikan oleh saudara terdakwa Dodi? Saya lupa, karena gelangnya nggak sebagus gelang saya. Lupa dia, tidak sebagus gelangnya katanya. Yang lain pertanyaannya. Baik, majelis. Kapan sebenarnya saudara memberitahukan kepada terdakwa Dodi tujuan penyisihan BB itu adalah misi undercover? Kapan tepatnya? Seingat saudara. Pada saat saya memperkenalkan atau mengirim nomor telepon saudara Anita. Gimana? Maaf? Pada saat saya mengirimkan nomor handphone saudara Anita kepada saudara Dodi, itu di tanggal 23 Juni. Saudara Dodi tidak paham apa maksud pengiriman nomor WA ini. Saya jelaskanlah di situ seperti tadi. Baik, jawabannya semenjak tanggal 23 Juni 2022. Itu atas pertanyaan. Pertanyaan lain, silakan. Baik, majelis. Anda mengatakan 1/4 dari total BB itu ada di dalam chat WA saudara. Apakah wajar dijadikan BB undercover 1/4 dari total nilai BB, berarti 12 kilo atau 10 kilo yang kata saudara di dalam chat WA tersebut? Wajar tidak? tidak wajar, makanya itu bercanda. Bagaimana? Tidak wajar. Saya kalau ngomong keras ditegur Pak Hakim. Kalau pelan dia tidak dengar. Buka masker aja majelis. Tidak. Baik. Izin majelis. Nggak Ya, dengar. itu sesuatu Dijawabnya sebentar. Emang nggak dengar? Sudah dijawab tidak Majelis. wajar. Pertanyaan lain, menurut dia tidak wajar. Tadi kan pertanyaan penasihat, apakah wajar? Jawaban dia tidak wajar. Tidak wajar. Nah, catat. Ayo. Anda menjelaskan kepada, ya ini saya izin majelis, saya coba mengikuti alur pikiran dari terdakwa majelis. Silakan. Anda mengatakan Anda sudah menerangkan kepada saudara terdakwa Dodi untuk misi undercover. Apakah benar berarti barang dari polisi? Karena memakai BB yang sudah disita dan sudah ada tersangkanya. Apa benar? baru rencana pinjam BB dari jaksa, itu pun kalau boleh. Oh, masih fiktif Anda bilang ya? Loh, saya nggak mengatakan fiktif. Sebentar. Itu udah saya Fiksi. cabut. Iya. Saya Yang- tidak ngomong itu, dia ngomong itu yang mulia. Baik. Sebentar. Fiksi. Dengar majelis, fiksi. Baik. Baru rencana, itu pun kalau diizinkan, itu jawabannya. Pertanyaan lain penasihat hukum. Berarti kalaupun ya, Pertanyaan, ya, jangan baik, simpulkan. Baik majelis, Baik. majelis. Sesuai kata terdakwa barusan, kalau meminjam, ya, meminjam dari jaksa
Berarti Rencana Pak, jangan Iya, hilangkan rencana, kata iya. rencananya. Rencana Anda Sebentar dulu, saksi tunggu dulu pertanyaannya selesai baru dijawab. Itu Baik. namanya tertib ya. Baik, Yang Mulia. Baik, silakan. Kalau menurut Anda rencana tadi, Anda bilang mau pinjam BB tersebut ya dari kejaksaan. Ya. Berarti tetap BB tersebut Bapak Dodi yang pegang. Dan itu bisa dikatakan undercover selling, bukan undercover buying. Di mana Pertanyaannya, ya sedikit majelis. ah, Apakah undercover selling itu dibenarkan dalam hukum kita, hukum positif kita? Apakah juga dilarang? Bagaimana? Apakah juga dilarang? penasihat hukum, jangan ditanya pendapat dia, Baik majelis. tanya apa yang dia lihat, dengar dan alami. Memang tidak dilarang. Kalau menurut saudara tidak dilarang. Apakah itu kriminalisasi terhadap terdakwa Linda? Kalaupun memang benar, Anda di situ ingin menjebak Linda. Pertanyaannya, apakah lazim itu digunakan? Di dalam ketentuan Undang-Undang 35 2009 memang hanya diatur dua hal Yang Mulia. Undercover buy dan delivery control. Iya. Namun kita juga tidak boleh ingat ketika ranah pra-peradilan itu yang awalnya hanya menguji sah tidaknya penangkapan penahanan dan SP3. Tetapi sekarang juga berkembang bisa terhadap penentuan status tersangka, bisa penyitaan dan penggeledahan. Baik, oke, stop. Menurut saksi bisa. Baik majelis, terima kasih majelis. Pasal 75 Undang-Undang Narkotika huruf J dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik berwenang untuk melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan. Iya. Apakah ada sprint untuk menanggap Linda? Ah. Surat perintah tugas? Sudah ada diterbitkankah sprint untuk itu? Sebenarnya tadi udah ditanya jaksa. Baik. Nah, ulangi jawabannya. Apakah sudah ada diterbitkan sprint? Jawabannya ada atau tidak? Ketika saya tawarkan sprint, saudara Dodi keberatan. Oke. Bagaimana izin majelis? Ketika dia mau buat sprint, Dodi keberatan. Artinya belum ada dibuat. Belum ada sprint. Baik. Belum ada sprintnya. Pertanyaan ini untuk terdakwa Linda. Anda mengatakan di dalam BAP saudara, ya, di berita acara konfrontasi saudara juga Anda sebutkan bahwa Anda kecewa dengan saudara Linda mengenai Laut Cina Selatan karena habis 20 miliar di situ ya. Nah, terus juga Anda sebutkan habis itu Anda ke Taiwan melihat pabrik, saya nggak tahu pabrik itu apa. Terus Anda juga menyebutkan habis itu Anda ke Brunei ya. Kalau Anda sudah tidak percaya dengan saudara Linda, kenapa habis itu Anda mau ke pabrik, ke Taiwan dan ke Brunei lagi setelah dari Laut Cina Selatan? Baik. Bisa dijawab? Bisa, Yang Mulia? Silakan. Jadi saudari Linda itu membohongi saya, bukan hanya itu saja Pak. Pertama, ada informasi penyelundupan sabu dari Vietnam. Berarti kita sanggungnya di titik koordinat yang dia punya itu adanya di Laut Cina Selatan, perbatasan perairan kita dengan Malaysia dan Taiwan. Kemudian lama kita di laut tidak ada kabar, dia bergeser, katanya ada lagi informasi ini lebih urgent. Ada berangkat kapal dari Taiwan sudah dipasang GPS. Berangkatlah saya ke Taiwan bertiga dengan kawan saya Hartono sama saudari Anita. Bukan ke pabriknya Pak. Jadi tidak ke pabrik, saya hanya disuruh tunggu di hotel, dia yang berangkat entah kemana, saya sama Hartono di hotel. Kemudian ada juga informasi tentang, jadi itu gagal Taiwan, tiba-tiba ada lagi informasi kapal dari Malaysia mau bersandar di Tanjung Emas, Semarang. Saya menghubungi Direktur Narkotika Semarang, yang diturunkan AKBP Edi Santoso. Di situ juga nihil. Kemudian ada informasi lagi di situ, ada orang Nigeria mau bawa lewat jalur darat. Tidak ada juga. Kemudian baru urusan pusaka, dia cerita tentang pernah menjual pusaka kepada Raja Brunei. 1 miliar katanya. Waktu itu dia malah mau dijadikan istri ketiga dari Raja Brunei.
Berangkatlah kita ke Brunei, bukan saya yang berangkat, yang bersangkutan membawa pusaka saya. Pelan-pelan, Majelis. Pelan-pelan, Majelis. Baik. Majelis. Gak dengar atau bagaimana Pak? Ini karakter saya begini. Baik, Pak. silakan lanjutkan jawabannya. Yang lain Pelankan dengar. suaranya. Ya, selama di Brunei hampir lebih 1 bulan, bikin sibuk banyak orang, ternyata dibohongi juga. Jadi terungkapnya kebohongan bukan pada saat di Laut Cina Selatan yang saudara tanyakan tadi. Terungkapnya kebohongan adalah akumulasi dari cerita dan informasi-informasi itu, lalu terbongkar. Saya rebut handphonenya, ternyata dia yang katanya kenal Idam Aziz, kenal Niko Afinta, Nainggolan, Jenderal Harriman, Eko Danianto dan sebagainya, dan katanya tinggal di istana Raja Brunei dan sebagainya. Semuanya itu bohong, Pak. Baik, sudah. Itu jawabannya. Baik, Majelis. Ya, saya bertanya lagi, lanjut Majelis. Kalau begitu, Anda mengatakan 2020, 2021, 2022 baru berhubungan kembali di 2022, betul, saksi? Yes, di 23 Juni itulah menghubungi saya lagi. Kalau Anda memang kecewa mengenai Laut Cina Selatan di 2019, kenapa lagi panas-panas 2019 Anda kecewa, tidak langsung menjebak aja Linda di tahun itu atau tahun 2020, tahun 2021? Kenapa harus di tahun 2022? Dan lagi ada momen Pak Dodi menangkap 41,4. Baik, saya ulangi pertanyaannya biar lebih tenang. Kenapa dilakukan cara itu mengikuti cerita dari saksi di tahun 2022? Bisa jawab? Saat itu saya menjabat sebagai staf ahli Kapolri yang tidak punya kewenangan untuk menggerakkan perangkat untuk menjebak seseorang yang ini kebetulan saudara Dodi kecewa. Mohon maaf yang Baik, mulia. sebentar. Dia tidak apa-apa. habis bertanya Lihat ke ketawa, saya. menghina pengadilan. Tidak, oke, lanjutkan. Sakit. Oke, lanjutkan Lanjut, saksi, jawabannya. lanjut. Saya lanjutkan yang mulia. Sampai mana tadi? Staf ahli tidak memiliki perangkat untuk melakukan penjebakan kepada seorang target operasi. Dan mengapa di tahun 2022? Memang kebetulan bukan saya yang cari dia yang kontak saya. Dalam pikiran saya, ini pasti mau nipu lagi. Dan kebetulan saudara Dodi mendesak saya untuk naik kombes. Secara normatif sudah saya usulkan, tapi saya katakan, Mas, kombes itu sekarang lagi berebut jabatan kombes. Mas juga harus sertai dengan lobby-lobby. Itu. Terima kasih saksi. Lanjutkan kalau masih ada. Masih Majelis. Terus mengapa saksi menyuruh undercover untuk menangkap Linda, ya? Namun hanya menyuruh Dodi seorang? Karena kita baru tahu nih, ada mau menangkap seseorang hanya dibutuhkan 1 orang, tidak berbentuk tim 5-10 orang. Jangan Seperti tarik kita, kesimpulan. Ajukan pertanyaan, saya ambil alih ya. Baik Majelis. Majelis. Waktu melakukan hal tersebut, berhenti titik pertanyaan dari tadi. Apakah saudara hanya memerintahkan untuk Dodi? Apakah untuk tim? Walaupun tadi nggak ada sprintnya. Siap. Jawab, silakan. Ketika saudara Dodi saya panggil di ruangan saya mau panggil staf untuk panggil direktur narkoba. Saya tawarkan pendampingan anggota. Saudara Dodi bilang, ini lidik awal biar kami handle. Nah, kembali kepada KUHP pasal 4. Setiap anggota Polri itu mengemban tugas penyelidikan. Apakah semua anggota Polri harus dilengkapi sprint untuk penyelidikan? Kan Oke, itu jawabannya. Pertanyaan lain. Baik Majelis. Pada tanggal 23 Juni 2023 terdapat chat WA saudara terdakwa Dodi kepada saksi sesuai digital forensik halaman 16. Dalam mana Pak? Sebentar, biar dulu. Ajukan biar saya nanti yang dasarnya, nyambung. Pak. Iya, Ya, silakan. mengatakan untuk kirim ke Jakarta kami tidak berani. Itu poinnya. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang menentukan transaksi harus dilakukan di wilayah Padang? Itu semua dalam rangka undercover Pak, pertanyaan itu. Ya, berarti saksi kan penegasan yang Majelis menyuruh menangkap di wilayah yurisdiksi saudara. Di Ya, Polda ketentuan Sumbar. hukumnya begitu. Ya. Dan terus selanjutnya, mengapa saudara Dodi takut untuk membawa barang untuk bertransaksi jika ini adalah misi undercover menurut saudara? Kan ada backingnya saudara. Tahu itu, Dodi takut membawanya ke Jakarta?
kalau memang misinya untuk undercover. Backingnya seorang jenderal, Ya, Majelis. Izin. tunggu dulu. Saya tidak tahu, itu kan perasaan saudara Dodi. Lebih tepat ditanyakan kepada Jawabannya tidak tahu. Yang lain. Terus mengapa di dalam lapor halaman 17 nomor 23 chat WA antara saudara dengan saudara terdakwa Dodi merasa ada jebakan dari pihak ketiga di situ? Saudara merasa ada jebakan pihak ketiga di situ? Itu semua dalam rangka undercover, Yang Mulia, dan saya tidak mencermati satu persatu kalimat Ya, saudara. izin. Hanya ingin tahu bagaimana desain saudara terhadap undercover ini, begitu. Jadi biar jelas. Sederhana saja, saudara Anita masuk ke wilayah Sumbar, ada transaksi, ditangkap. Bagaimana? Maaf, kurang jelas. Menggiring saudara Anita untuk memasuki wilayah hukum Sumatera Barat, transaksi, lalu ditangkap. Sesederhana itu. Terus mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi pasca kontak Anita Cepu itu ketika sudah di-share lebih banyak membahas soal uang dibanding dengan menangkap Anita? Uang yang mana, Pak? Coba ajukan pertanyaan yang lugas. Baik, Majelis. Pokoknya biar mereka yang ambil mas, syukur-syukur cash itu mengenai uang. Jangan ada keluar dana itu mengenai uang. Anita, tolong mas tegesin, pokoknya you bawa uang barang saya lepas dan gak usah bawa kawan. Dan masih banyak lagi. Pertanyaannya Majelis, mengapa isi dari percakapan saudara dengan terdakwa Dodi, saudara lebih banyak membahas mengenai uang dibandingkan dengan menangkap Anita? Karena poinnya, rohnya yang saudara katakan barusan adalah menangkap dengan misi undercover, tapi mengenai uang. Apakah saudara sudah menghitung itu komposisi percakapan tentang uang berapa persen, komposisi yang lain berapa persen? Kok saudara bisa menyimpulkan? Baik, dijawab saja. Dijawab saja, Majelis. Izin Majelis. Gimana Misi pola pikirnya itu apa? Gimana, Itu Pak? pertanyaan. Misi pola pikirnya tadi kan disebutkan chat Oh, iya. antara saudara dengan dia. Ada pembicaraan menyangkut uang, ada pembicaraan menyangkut barang. Misi sebenarnya apa? Misi sebenarnya tetap undercover. Sesederhana itu saudara Linda masuk wilayah hukum Sumbar, transaksi ditangkap. Kalau transaksi nggak ada duitnya nggak bisa ditangkap, Pak. Baik, stop. Pertanyaan lain. Terima kasih Majelis. Saya lanjutkan. Di dalam berita digital forensik pada tanggal 21 Mei 2023 terdapat komunikasi antara saudara Dodi dengan saudara saksi. Saya coba uraikan. Mas usahakan gol betul ya yang kita bahas tadi. Tentunya yang utama aman atau dilepas bertahap hihihihihi. Mengenai kalimat Mas usahakan gol betul yang kita bahas tadi, ada frasa tadi pada chat itu. Itu merupakan keterangan waktu. Artinya ada hal yang yang sudah terjadi dalam waktu dekat. Dan kata usahakan gol ini kan identik dengan misi, tugas atau perintah yang harus berhasil. Apa perintahnya? Sebenarnya apa misinya? Izin Majelis. Iya. Mohon izin Yang Mulia, tadi saudara penasihat hukum mendasarkan pada hasil lapor digital. Mohon ditunjukkan kepada saya di mana hasil itu. Yang menjadi dasar pertanyaan penasihat hukum kan katanya tadi hasil digital forensik. Coba ditunjukkan pada poin mana di tanggal 21 Mei itu. Silakan penasihat hukum ajukan bentuk pertanyaan. Nah. Ada nggak di Mei situ? Ada. Iya, mana? Itulah bagian dari rekayasa menghilangkan fakta. Sebentar, ya. Ini bertanya lagi atau gimana Majelis? Bertanya lagi. Pertanyaan saudara ajukan biar lanjut lagi dijawab. Majelis. Baik, Majelis. Tugas kita kan mengajukan pertanyaan, mengambil fakta, sehingga bisa kita menimbulkan fakta kesimpulannya. Silakan ajukan pertanyaan lain. Majelis.
Cukup? Masih ada teman yang lain itu 4 orang lagi. Kalau masih ada. Nah, ini majelis. Oke. Tanggal 24 September tentang perintah soal tarik balik BB. Pada BAK, berita acara konfrontasi terdakwa Dodi halaman 13.3, saudara saksi menjelaskan bahwa tidak saya tanggapi kembali karena saya tidak memiliki intensi, saya tidak pernah menghendaki transaksi antara Linda dan Dodi karena ini adalah tindak pidana. Pertanyaannya, kenapa ketika Anda mengetahui adanya tindak pidana narkotika, malah Anda memerintahkan untuk memusnahkan? Bukankah harusnya Anda melaporkan tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau bawahan saudara di Krim atau narkoba mengenai Linda dan Dodi ada transaksi narkoba? Kenapa Anda malah menyuruh memusnahkan? Coba saya jelaskan. ulangi pertanyaannya. Itu terlalu gasnya itu terlalu tinggi. Maaf, ya. Majelis. Baik, dari rentetan pertanyaan dari awal tadi, ada perintah dimusnahkan bersama-sama dengan ganti. Betul yang mulia. Pertanyaan dia itu, kenapa itu dilakukan bukan diserahkan kepada pihak yang berwajib? Itu pertanyaannya. Pertama, kondisi saya waktu itu kurang sehat. Sampai dengan tanggal 6 dan 7 itu pun di Bali saya juga tidak hadir saat di venue. Tapi saya ke Bali. Sampai tanggal 12 saya dioperasi. Perintah tarik barang batalkan dan musnahkan. Iya. Itu adalah saya sebagai pimpinan saudara Dodi, juga seniornya. Saya pimpinannya juga seniornya. Saya patut menduga anak buah saya atau staf saya melakukan penyimpangan, wajib saya cegah. Baik, itu jawabannya. Berarti hanya Silakan. untuk mencegah ya majelis. Mencegah. Baik majelis. Terus tadi kan niat Anda, saya ulangi niat Anda awal. Anda mengatakan untuk misi undercover. Ya kan? Poinnya berarti untuk menangkap Linda. That's all, ya. Kalau Anda ingin menjebak Linda, bukankah di situ saatnya? Karena dari awal Anda ingin menjebak Linda dengan misi undercover, kan sama aja. Ya kan, ketika Anda Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kenapa Anda tidak telepon sesama Pati Polri untuk adanya transaksi tinggal ditangkap? Kenapa begitu? Coba jelaskan. Izin menjelaskan yang mulia. Baik, silakan. Ini kan sama dan sebangun yang ditanyakan dari Pak Rismanalu tadi. Pertama, itu saya tidak mengetahui rencana keberangkatan mereka, rencana transaksi mereka, ada barang atau tidak, saya tidak tahu. Yang kedua, periodisasinya tolong dipedomani. Rencana penjebakan itu antara Juni sampai Juli, maksimal Agustus. Di Agustus tanggal 7 sampai dengan 21 September, saya sudah lost contact sama saudara Dodi. Jadi tidak ada lagi pembahasan tentang itu. Ini tolong dipedomani. Baik. Itu jawabannya. Pertanyaan lain. Apa Anda takut kalau Anda laporkan Dodi dan Linda pada saat transaksi, bukan hanya mereka yang ketangkap, tapi Anda juga? Baik, saya ambil alih. Kenapa waktu itu enggak dilaporkan Dodi ataupun Linda? Itu pertanyaannya. Tidak ada skenario atau rencana jebak Dodi maupun Linda oleh Dodi di Jakarta, tidak ada dan tidak ada di aturan. Berarti saudara penanya tidak paham undang-undang 35 Tadi kan majelis katanya mau menjebak Linda. Oke. Tidak ada, jawabannya tidak ada. Yang lain. Baik. Jadi benar saksi yang memerintahkan penarikan BB dari Linda karena harganya tidak sesuai atau karena Linda tidak komit. Mana yang benar? Dari awal saya tidak tahu itu barang, tidak ikut menentukan harga, tidak tahu keberangkatan mereka, tidak tahu kolusi antar mereka bicara apa, tidak lapor saya. Coba periodisasinya diperhatikan dulu. Saya kondisi sakit kepala sedemikian hebat, tiba-tiba dapat WA seperti itu. Jawabannya tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu jawabannya. Baik, majelis. Lalu kenapa sesuai Digital Forensik halaman 21 nomor 86 mengatakan, selamat pagi Jenderal, Saudara Dodi kepada Saudara
saksi. Selamat pagi Jenderal, 300 sudah kami tukarkan menjadi 27.300. Ini kami serahkan di Bali Jenderal. Pertanyaannya. Lalu saksi menjawab, baik Mas. Nah, mengapa saudara kalau tidak mengklarifikasi atau bertanya di dalam chat tersebut kalau Anda tidak tahu? Gitu. Maksudnya Anda harusnya kan mengklarifikasi. Loh, kalau Anda tidak tahu ya. Baik, saya ambil alihnya. Apakah saksi ada mengklarifikasi tentang itu waktu itu? Itu kan Jawabannya ada atau tidak? tidak, karena itu kan urusan pribadi Dodi, dan sebelumnya saya tidak ada menyuruh dia menukar ini, menukar itu. Uang siapa juga saya nggak tahu. Iya. Tidak tahu dia, tidak ada mengklarifikasi. Menurut dia itu adalah urusan Dodi. Yang baik majelis. Kalau Anda bilang tidak tahu, tidak pernah melihat barang, tidak. Tapi kenapa Anda sebutkan baik Mas? Kenapa Anda tidak menyebutkan, loh ini duit apa? Ini dari mana? Apa ini Dodi? Ini majelis. Itu kan di mindset saudara kan, orang punya kepala dan otak sendiri-sendiri Pak. Saya lagi sakit, ada surat dokternya. Dan urusan saya tidak hanya Dodi. Saya Kapolda, Ipolek Sosbud, Hankam, saya cover dalam sebuah job deskripsi saya. Itu urusan sepele sekali buat saya Pak. Tapi saya tetap santun. Anak buah bilang apa, saya jawab, baik Mas, silakan Mas, monggo Mas. Itu hanya jawaban santun. baik, Kalau tidak saya boleh. jawab nanti saya dikira Tarik sombong. kesimpulan dari jawaban dia. Ya, berarti apa maksudnya Anda jawab baik Mas? Kenapa? Loh, kan sudah saya sampaikan barusan, urusan saya banyak, tidak hanya ngurusi Dodi, saya hanya menjawab santun. Baik, izin majelis. Jawabannya Bisa santai. ditunjukkan majelis ke depan majelis. Baik. Apakah Sudah yang ada ditunjukkan tadi. ditampilkan Ada, tadi? ada. Kalau sudah ada, Ya, sudah disebut maksudnya saya mau jawabannya. menjelaskan. Hah? Baik, saya menjelaskan boleh majelis ya. Tidak boleh menjelaskan pertanyaan. Ya, pertanyaannya kenapa Anda mereply? Mari kalau begitu tunjukkan. Iya. Sebentar. Ya. Mari. Tapi yang tadi ya itu ya, di poin berapa di kami? Baik, saksi maju. Bisa kami ambil di poin yang 26. Selamat pagi Jenderal. 1, 2, 3, 4. Baik, Mas. Baik Mas ya. Nah, coba perhatikan, kami cek yang ini sama dengan yang ini. Tidak apa-apa tidak. Tahu tentang ini. Apakah benar badannya ini? Benar. 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 Cukup. Apa pertanyaan untuk ini? Bisa dijawab kenapa begitu lain, tapi jawabannya baik. Jawaban santunnya saja, akan sendiri. Silakan duduk semua. Reply. Masih ada? Cukup? Biar kita pertunjukkan barang bukti. Sedikit lagi, sedikit majelis. Baik, silakan. Yang kita tahu sama-sama Bapak Dodi mengajukan justice kolaborator. Anda tidak Pertanyaannya. mengajukan justice kolaborator? Pertanyaannya. Anda tidak mengajukan justice kolaborator? Kalau Jangan menurut begitu, Anda, saya ulangi. Itu jawaban tensi tinggi namanya itu. Saksi. Apakah saksi ada mengajukan justice kolaborator ke lembaga resmi? Saya tidak, yang mulia. Tidak. Nah, terus? Dia nggak perlu ngurusi saya, bukan lawyer saya. Baik. Jawabannya tidak ada. kemarin saudara saksi dalam persidangan mengurusi saya dengan Pak Kasranto melalui CCTV majelis. Baik. Saya mau bertanya. Perkara yang lain Baik, majelis. tidak bisa diambil sebagai fakta Baik, untuk perkara yang lain. Kita harus Baik, sudah pahami itu Pak ya. Baik. Pertanyaan lain? Baik majelis. Di dalam persidangan kami melihat saksi mengatakan ini misi penjebakan terdakwa Dodi dan Linda. Serta banyak dalam eksepsi saksi mengatakan menyalahi kepolisian Polda Metro Jaya dalam penetapan penetapan tersangka saksi.
yang kata Pertanyaannya, yang kata Anda prematur dan lain-lain. Pertanyaannya, kenapa Anda tidak mengajukan saja pra peradilan ketika Anda merasa memang ini misi penjebakan dan SOP Polri salah dalam hal menetapkan Anda sebagai tersangka? baik, saya ulangi. Pola pikir kita itu jangan kita paksakan kemana-mana. Terima kasih. Ya, pertanyaannya saya luruskan. Apakah saksi ada mengajukan pra peradilan? Saya waktu itu Jawabannya ada atau tidak. Itu aja pertanyaan dia. Saya Friska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.